mengetahui apa saja permasalahan mediascape akibat dari urbanisasi, kami mengangkat 3 permasalahan. Yang pertama adalah ketimpangan informasi, di mana urbanisasi dapat memperburuk kesenjangan informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda di perkotaan. Akses terhadap teknologi dan media digital mungkin tidak merata dan menciptakan digital divide. Yang kedua adalah homogenisasi budaya. Arus informasi dan budaya dari kota-kota besar dapat mendominasi ruang media dan mengancam keberagaman budaya lokal dan tradisional. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah disinformasi dan polarisasi. Peningkatan penggunaan media sosial dan platform digital lainnya dapat mempercepat penyebaran disinformasi dan polarisasi opini di kalangan masyarakat perkotaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap solusi. Kelompok kami menawarkan 5 solusi utama, yaitu pertama adalah pemerataan akses informasi. Pemerintah dan pihak terkait perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi dan program terintegrasi media untuk memastikan bahwa akses yang merata terhadap informasi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Yang kedua adalah penguatan media lokal. Mendukung pengembangan media lokal dan komunitas dapat membantu melestarikan keberagaman budaya dan memberikan platform bagi suara-suara yang terpinggirkan. Selanjutnya, solusi yang ketiga merupakan edukasi literasi media. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam mengidentifikasi disinformasi, bias media, dan konten yang merugikan dapat membantu mengurangi dampak negatif dari polarisasi dan konflik sosial. Keempat, regulasi yang tepat. Pemerintah perlu menerapkan regulasi yang tepat untuk mengatur platform media dan konten digital dengan tetap menghormati kebebasan berekspresi dan hak-hak digital warga negara Indonesia. Lalu yang terakhir adalah kolaborasi multi-stakeholder. Mengembangkan platform media dan strategi komunikasi yang inklusif dan partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, media, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan Urbanisasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia membutuhkan empati terhadap kompleksitas kota. Maka dari itu, sekarang saya akan membahas salah satu tahap dari design thinking, yaitu empathize. Menurut teori mediascape oleh Appadurai, media massa membentuk persepsi banyak orang. Migran dari daerah kerap datang ke Jakarta karena memiliki gambaran sebagai kota yang merupakan impian semua orang. Padahal realitasnya, kemacetan menimbulkan kerugian hingga 100 triliun per tahun, disertai dengan polusi dan juga keterbatasan transportasi. Narasi media tentang pembangunan sering kali tidak mencerminkan kondisi lapangan. Ada paradoks, media menampilkan iklan properti mewah. Sementara di sisi lain, investigasi mengungkap krisis air bersih yang ada di pemukiman kumuh. Ketimpangan akses digital juga memperlebar jurang. Dengan adanya 32% warga di kampung, kota tak mampu mengakses layanan digital yang telah disediakan oleh pemerintah. Di media sosial, polarisasi semakin jelas antara hashtag Jakarta Luxury Lifestyle dan hashtag Kampung Derita. Temuan lain menunjukkan 68% migran pindah ke kota karena citra modern yang mereka lihat dalam film-film seperti sinetron. Namun 57% peserta Musrenbang merasa aspirasinya dibajak oleh elit politik. Meski begitu, ada inisiatif positif dari para warga, seperti komunitas yang membangun sistem daur ulang air sendiri. Ini menunjukkan adanya realitas ganda. Narasi kemajuan di media sangat berlawanan dengan pengalaman real yang dialami oleh para masyarakat. Karena itu, diperlukan intervensi yang menyelaraskan representasi media dengan kebutuhan nyata pembangunan berkelanjutan. Halo Pak Bu dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Christopher Sari Bimo Putrotomo, bisa dipanggil Bimo. Dan pada presentasi pada ini saya akan mulai menjelaskan mengenai tahap define yang telah kelompok kami lakukan. Jadi yang pertama, kita lihat dalam paradoks mediascape perkotaan, di mana dalam paradoks dalam representasi kota ideal yang dibentuk oleh media mainstream, misalnya iklan apartemen mewah, konsep smart city, dan pembangunan ibu kota negara baru, semua itu membentuk ekspektasi utopis yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena faktanya 72% kawasan pemukiman di perkotaan masih tidak terencana dengan baik.
Selain itu ada juga masalah dominasi visual iklan properti kelas premium yang naik hingga 45% sejak 2022. Sementara representasi tentang sanitasi darurat di kawasan kumuh hampir tidak pernah muncul. Akibatnya ada kesenjangan informasi yang signifikan antara kota ideal versi media dan realitas di lapangan. Lalu yang kedua, kita lihat dari problem statement-nya antara realitas semu dan juga fragmentasi stakeholder. Di mana kondisi ini menciptakan konstruksi realitas semu, di mana masyarakat terjebak dalam ilusi developmentalisme. Ada 3 masalah utama yang muncul. Yang pertama, kesenjangan akses informasi partisipatif. Sebanyak 32% warga tidak melek digital, sehingga sulit berpartisipasi dalam pembangunan. Kedua, distorsi aspirasi migran. Sebanyak 68% orang yang pindah ke kota terpengaruh oleh tayangan media yang mengglorifikasi kehidupan perkotaan. Lalu yang ketiga, ada erosi kearifan lokal. Hanya 12% media lokal yang benar-benar mengangkat teknik adaptasi komunitas. Selain itu terjadi konflik kepentingan antara narasi pemerintah tentang modernitas, agenda media komersial yang sering mengejar sensasi, dan praktik adaptasi warga yang tidak terinstitusionalisasi. Lalu yang ketiga, analisis mediascape kritis. Di mana kalau kita analisis lebih dalam, ada beberapa aspek mediascape yang berperan besar dalam menciptakan kondisi ini. Di mana yang pertama itu adalah produksi media dikuasai oleh konglomerasi besar yang mengendalikan 83% narasi pembangunan, menghambat demokratisasi kebijakan. Lalu yang kedua ada distribusi media melalui algoritma memperkuat echo chamber kelas menengah, sehingga terjadi fragmentasi sosial. Lalu yang ketiga ada konsumsi media warga kumuh juga rendah, hanya 41%, menyebabkan partisipasi perencanaan kota kurang dari 18%. Sehingga kita akan masuk ke tantangan inti, yaitu merupakan representasi dan juga partisipasi, di mana ada 3 tahapan atau tantangan utama pada tahap ini. Di mana yang pertama itu adalah hyper simulasi kota maya melalui iklan dan juga tayangan TV, menyertakan migrasi tidak rasional, padahal biaya hidup di Jakarta 34% lebih tinggi dari UMR. Lalu yang kedua, kolonisasi ruang publik terjadi karena 67% pemberitaan ruang kota didominasi proyek besar, bukan kebutuhan dasar seperti drainase. Lalu yang ketiga, partisipasi masyarakat masih menjadi masalah besar. Misalnya mekanisme Musrembang gagal menjabatani aspirasi Gen Z yang digital native dengan kelompok marginal non-digital seperti pedagang informal dan juga lansia. Lalu yang kelima yang merupakan solusi, yaitu dalam merancang ekosistem komunikasi pembangunan, di mana untuk mengatasi krisis representasi ini kita butuh ekosistem komunikasi pembangunan kota. Yang pertama, mengurangi distorsi mediascape dengan kontur narasi berbasis realitas komunitas. Lalu yang kedua, menciptakan platform partisipasi hybrid yang menggabungkan aspek digital dan juga fisik. Yang ketiga, mengubah paradigma pembangunan dari citra menjadi resiliensi berbasis lokalitas. Jadi tantangan utamanya adalah mengatasi kesenjangan antara narasi pembangunan ideal yang dibuat oleh media dengan realitas masyarakat perkotaan. Dengan solusi yang tepat, kita bisa menciptakan pembangunan kota yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Dan tahap berikutnya merupakan tahap ideate atau berideasi yang nanti tujuan untuk merumuskan masalah yang lebih spesifik atau merupakan tahap sebelum prototype di mana kami mulai konsep ide-ide solusi yang dapat menyelesaikan masalah tertentu. Jadi ini memiliki beberapa tahap sendiri. Yang pertama adalah konsep solusi radikal yang memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama counter mediascape innovations yang bisa dalam bentuk urban reality simulator, yang bisa dalam bentuk Airbus Coiling yang memproyeksikan kontradiksi Jakarta, atau dalam bentuk participatory storytelling hub yang meliputi platform UGC atau user generated content untuk mendokumentasikan harian warga. Dan bagian berikutnya adalah hybrid participation engineering yang bisa dalam bentuk gamified mission man 2.0 yang dalam bentuk aplikasi simulasi anggaran kota dengan mekanisme play to learn. Dan tahap berikutnya adalah matriks evaluasi ide, di mana kami mengevaluasikan setiap solusi yang kami konsepkan dalam mengukur impact dan feasibility serta mediascape alignment. Dan tahap berikutnya adalah ide spesifik berdasarkan insight. Jadi masa pertama merupakan migrasi irrational, di mana kami mengusulkan program Kampung 2.0 yang merupakan platform reality show atau program TikTok Jakarta versus asli. Masalah kedua adalah fragmentasi partisipasi yang bisa diharapkan dengan stiker QR di KTP atau radio interaktif 5G. Yang masalah ketiga adalah image driven development yang bisa di combat dengan program indeks kota sejati
yang meliputi metrik alternatif dan sistem rating proyek berbasis konten UGC warga. Dan tahap berikutnya adalah prinsip desain Mediascape itu sendiri. Yang pertama adalah globalisasi narasi, yang merupakan konten lokal yang dikemas dalam teknik produksi Hollywood. Dan berikutnya adalah algoritma kearifan, yang merupakan rekomendasi konten di platform digital. Ketiga adalah epistemologi liar, yang memvalidasi pengetahuan urban informal sebagai konten edukasi. Tahap berikutnya dan tahap terakhir adalah inisiatif strategis. Yang pertama dalam bentuk media literacy bootcamp, yang merupakan pelatihan citizen dan journalism dan teknik videografi. Dan yang kedua adalah urban myth busting center, yang merupakan fact checking khusus klaim iklan property versus data BPS. Yang yang terakhir adalah politainment framework, yang dalam bentuk kolaborasi dengan seleb TikTok untuk kampanye seperti 7 hari jadi wali kota challenge dengan simulasi anggaran. Oke, lalu untuk bagian prototype, kami memilih Kota Kita Podcast sebagai platform untuk berbagi cerita komunitas. Podcast ini memberi kesempatan kepada warga untuk menyuarakan pengalaman mereka yang sering terabaikan oleh media arus utama. Menggunakan smartphone dan platform hosting gratis seperti Anchor.fm, warga dapat membuat konten dengan biaya rendah dan akses yang lebih mudah. Lalu proyek ini dibuat dengan pelatihan 2 hari di lokasi seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Lalu warga akan dilatih membuat episode pertama seperti cerita di balik banjir dari mata tukang becak. Untuk keberlanjutan, kami akan bekerja sama dengan sponsor-sponsor lokal seperti toko material bangunan untuk mensubsidi kuota internet bagi pembuat konten, serta memberikan pelatihan lanjutan bagi kontributor aktif. Lalu terakhir, dampak yang dihasilkan adalah peningkatan literasi media dan pengurangan migrasi rasional, karena warga bisa mendapatkan gambaran yang lebih realistis tentang kehidupan di kota. Baik, sekarang saya akan merangkum presentasi kami pada hari ini. Yang pertama adalah permasalahan, atau tahap empathize dan juga define. Kami merangkum tahap permasalahan ini menjadi 3 kata kunci. Yang pertama adalah ketimpangan, yang kedua adalah rekayasa, dan yang ketiga adalah polarisasi. Yang pertama ketimpangan. Adanya ketimpangan antara berita dan juga realitanya. Yang kedua, rekayasa. Banyak penguasa dengan sumber daya yang berlebih yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, pada ujungnya akan menyebarkan disinformasi atau merekayasa berita agar menguntungkan suatu kelompok demi kepentingan-kepentingan yang beragam oleh penguasa tersebut. Yang ketiga, polarisasi. Berita yang direkayasa dan adanya ketimpangan antara berita dan realita akan menyebabkan masyarakat mudah dipolarisasi atau saling diadu domba, karena suatu masyarakat dapat diuntungkan dari satu berita dan yang lainnya dapat dirugikan. Oleh karena itu, kami masuk ke bagian kedua, yaitu solusi atau ideate. Kami menawarkan media yang memiliki sistem multi-stakeholder. Kami berpendapat bahwa dengan pengembangan sistem multi-stakeholder ini, semua masyarakat dapat berkembang dan dapat lebih memahami media dan tidak mudah untuk direkayasa oleh penguasa. Contoh sendiri adalah Instagram. Instagram memiliki fitur komen yang memungkinkan semua pihak dalam masyarakat berpartisipasi, seperti pihak politikus, akademisi, dan juga para penguasa itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.